Ini masuk ke ini 50 akaid. 50 akaid ini dalam la ilaha illallah, 50 akaid tidak dalam la ilaha illallah ini. Kenapa caranya? Karena la ilaha illallah itu kan makna la ilaha itu la ma'budah bihaqqin. La ma'budah bihaqqin. Tiada yang berhak disembah yang la ma'budah bihaqqin illallah la. Tiada yang berhak disembah Allah. Nah, dari situ namanya la ma'budah bihaqqin itu tiada yang berhak disembah melainkannya Allah. Jadi tiap-tiap orang al-ma'bud bihaqqin itu mestinya dua jabatan. Nah, paham ini lah. Pastinya dua sifat. Tiap-tiap orang yang disembah itu mempunyai dua jabatan, dua pangkat, dua kedudukan. Itu ada saham kedudukan ini. Pertama ngapa? Pastinya istighna'ul ilah an kulli ma siwa. Satu. Jadi ibtiqaru kullu ma'adah ilaih subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dua. Inilah artinya yang dinamakan jadi Tuhan. Jadi tiap-tiap yang disembah ini harusnya ini syaratnya dua. Tetalnya bahasa kita jadi Tuhan. Kan ilallah itu la ma'budah bihaqqin illallah la. Artinya tidak ada yang disembah yang sebenarnya Allah. Tapi syaratnya yang ma'bud bihaqqin ini harus dua. Pertama apa? Istighna'ul ilah an kulli ma siwa sada wa ibtiqaru kullu ma'adah ilahi subhanahu wa ta'ala. Nah, ini syarat jadi Tuhan. Emang ada dua itu kan syarat jadi Tuhan ya. Paham? Nah, enggak. Kita turunkan ke bawah sedikit. Maralah sedikit kita bahaslah. Ada syariat dulu nih. Nah, lalu kemudian nang istighna'ul ilah an kulli ma siwa. Satu ini satu sisi. Kemudian ibtiqaru kullu ma'adah istighna ini sini masuk 28 akaid. Ini nah, 28 akaid. Anda tanggain 28 akaid. Akaidul iman, 28 akaidul iman. Nah, 28 akaid. Secara ini secara rinci aja lah. Secara kesimpulannya. Kemudian ibtikar berapa? 22. Nah, 22 tambah 20 berapa? 50. Nah, jadi 50 akaid ini lah 50 akaid ini nah 28 kan istighna lah ibtikar 28. Nah, masuknya 50 akaid masuk dalam makna la ilaha illallah. Nah, kayak itu masuk dalam makna la ilaha illallah. 50 kan wujud kidam baka mukhalafah qiyam antara binafsi wadani aku ila ilmu ya sama besar kalam wadir muridan ay munahil sami bisa mutakallimun. Nah, mustahil berapa? 20 tambah harus satu itu kullu ya'lu kulli mumkinna tarku bersatu tambah 9 akaid kena 9 akaid yang wajib bagi kita kayak hudusul alam la ta'sila li syai'in kainat bi quwwatihi wa tabi'iyatihi wa zatihi kena termasuk yang Allah taala pada mengambil manfaat pada hukumnya dan pada perbuatannya termasuk oleh 9 akaid. Jadi 9 50 akaid masuk dalam makna la ilaha illallah. Gitu maksudnya. Gitu. Itu secara ringkas. Lain namun secara tafsirnya kayaknya nang kayak 50 itu kan bagi dua kalau deh istighna dipikir. Karena bagi pulang bagi 4 kena nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Nafsiyah sifat wujud, sifat zat. La tu'aqqalu zat illa biha. Kada kau diperdapati hakikat zat itu kecuali dengan sifat wujud. Itu namanya sifat nafsiyah, sifat diri Tuhan. Karena salbiyah ini sifat yang menafikan nang kada layak bagi kesempurnaan kemahasucian zat Tuhan. Ini 5 idam, baka, mukhalafah, yang berarti wahdaniyah. Yang baka sebelumnya. Ini atau alat perkakas untuk menolak bagi sifat yang kada patut yang ada bagi kesucian kesempurnaan bagi zat Tuhan. Karena kidam baka mukhalafah kita wahdaniyah. Nang kaina pulang ma'ani. Nah, ini ma'ani sifat nang bahasa kita maujudah. Sifatun maujudatun qaimatun li dzatin maujudah. Nah,
sifat yang berdiri kepada zat yang mawjud kena. Sawang kana mawjudan hakikian kepada zat Tuhan atau majazan kita kena. Gitu. Kena ya kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, alam. Dan yang keempat apa? Sifat ma'nawiyah. Sifat makna ini 7 qadirun. Ini sifat ma'nawiyah ini sifat yang tersembunyi bagi zat. Itu kalau bahasa maknanya masak. Sifat yang tersembunyi bagi zat. Nah ini kan sifat makna ini bahasa kita lahir daripada sifat ma'ani tadi. Ala sabili ta'akul dah. Kalau nya jalan majasnya. Tapi kalau yang kepada Tuhan itu, kalau jalan Tuhan, kita penyalah Tuhan nih, kudrat itu ana sabili ngapa kalau Tuhan ya, kan? Kudrat an muridin apa? Gimana? Zoom. Nah kalau kita boleh diakalnya, boleh kita nggak? Kalau kita ada, kudrat ada kehadiran kita, enggak lah takut kita orang muhadas. Tapi kalau Tuhan Allah Ta'ala bitalazum karena itu qadim adanya. Nah itu kena ada bahasanya. 4. Kemudian bagi 6 pulang. Sebab itu bagi 6 yang punya ta'aluk kena. Nah 6 buting punya ta'aluk. Kudrat iradat, ilmu sama basar kalam. 6 pula. Ta'aluk. Hayat ta'aluk. Kudrat iradat ini ta'aluk namanya ta'aluk apa? Taksir. Taksir ini yang bagiannya. Ini tafsiriyahnya kayaknya. Taksir ngapa? Yaitu apa arti taksir? Al-ijad ba'dal adam. Mengadakan sudah tiada. Pengarang itu ta'aluk taksir kan. Kemudian ngapa? Udah irat ilmu hayat sama. Ta'aluk ngapa kali ini? Ta'aluk ngapa kali ini? Inkishafiyah. Nah, ilmu kan inkishaf, kalau basar inkishaf. Nah, sampaikan. Nah, sampai itu nggak lagi kalam itu ta'aluk dilalah pertunjukan. Nah ini bagi 6 ini pulang. Nah karena dia amun dibagi dan besar pulang tenang ini kena nang sifat makna ini bagi pulang nama sifat syarti kena lawan sifat idrak kena. Yang itu sih ada tafsirnya panjang bang lah. Enak kan? Daripada mau kada mahir naik ya begini yang pacah sih pada 20. Bagian aja kalau itu. Ya. Kaina kan mensarahkan kan mau pas ya. Wa huwa idzalika syai anna syarahna, sesungguhnya kami akan artinya menjelaskan secara panjang lebar lah kalimat syahadat tentang artinya 2 kalimat syahadat. La ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah allati la ghinan lil muqallab, yang tiada terkaya, artinya yang pasti berhajat di tempat yang pasti berhajat bagi orang yang balik berakal an ma'rifatnya daripada mengenal kalimat syahadat tadi. Karena kawah kita syahadat pada sempurna iman kita mengajak ke yang syahadat. Padahal kena puncaknya syahadat ini ke diri orang mengaji ma'rifat itu nah sedikit mamang bahasana ya puncaknya aja ujungan aja. Nah kan syahadat itu apa arti syahadat? Bahasa lugawinya kita ambil syahadat itu penyaksian yalah penyaksian. Jadi kalau di dalam puncaknya syahadat ini itu penyaksian Tuhan yang paling sempurna. Nah, penyaksian Tuhan yang paling sempurna adalah diri kita. Tempat untuk memandang bahasa kita kesempurnaan sifat asma af'al dan zat Tuhan itu ada nyata pada diri insan. Itu adalah puncak adalah penyaksian Tuhan. Makanya gitu wa fi anfusikum la abalatub Irun wa huwa maqam ainama kuntum wa fi anfusikum afala tubsirun. Nah, ini syahadat. Jadi kan
kalau syahadat syariat tadi ya kata dia. Nah kalau syahadat tarikat adalah tanda tung syariat. Nah kalau syahadat tarikah itu bahwasanya segala yang berlaku di alam semesta ini adalah af'al Tuhan. Jadi apabila kita bermuncalak, kita menyaksikan af'al Tuhan, itu syahadat tarikat itu. Tarikat. Jadi apa nanti saksikan itu gawin Tuhan nanti saya. Nah kalau syahadat hakikat bahwasanya kita menyaksikan bahwa seluruh alam ini adalah tajalli daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kalau syahadat hakikat alam ini daripada Nur Nabi kita Muhammad. Nah kalau syahadat ma'rifat tidak ada yang mewujud di alam semesta ini lah Allah Subhanahu wa taala, masuk diri kita. Jadi dan yang mewujud di alam semesta ini Allah taala. Bis dosan ma'rifat kok. Diri kita ini kenyataan wujudnya, bukti wujudnya. Ya, nah aku dulu lah ada guru Tuha. Jadi dia melajari syahadat ma'rifat itu ke diri enggak? Nak mencatat boleh, nak ada bapak, ma'amal boleh. Tapi aku aku memakai. Oh yasin kayaknya guruku asyhadu an la ilaha illallah ya asyhadu anna muhammadar rasul. Sehari-hari tak terjadi bacaannya kayak itu. Naik saksi aku bahwasanya tiada Tuhan yang sembah dia Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah. Itu tetap aja jadi diubah enggak. Nah, ada pun syahadat ma'rifat yang asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasul. Maknanya lain. Naik saksi aku jin bahwasanya roh dan jasadku yang lain gelak. Bahwasanya roh dan jasadku itu adalah tajalli hak yang mutlak, tajalli wujud Tuhan semata-mata. Dan kenyataan kezahiran, kesempurnaan daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taguk kalau dia jin liur. Ini lah, kan? Sempurna diri kamu karena itu ada lagi. Ada lagi kamu lihat. Nah ada itu hanya Muhammad adalah bukti wujudnya Tuhan yang bernama insan di sini. Apa itu Pak? Adalah ini pandai ma'rifat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mana? Cuma artinya lain. Naik saksi aku bahwasanya ruh dan jasadku itu tajalli hak yang mutlak. Artinya tajalli wujud Tuhan yang mutlak. Tajalli. Karena aku bicarakan kita dari batin gimana? Yang mana tajalli Tuhan yang mutlak dalam diri ada. Itu melalui an-nasir. Tajalli hak yang mutlak dan kezahiran, kenyataan, kesempurnaan daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taguk dia sendiri. Nah, itu Bang sudah sini hakikat diri kita sudah. Tidak ada lagi. Jadi sebenar-benar diri itu ya Nur Muhammad. Nur Muhammad ini yang bernama insan. Insan ialah tajalli wujud Tuhan semata-mata. Karena pada insan itulah terpandang sifatnya, terpandang af'alnya, terpandang asmanya, dan terpandang kenyataan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Nah, ini nih. Aku padang sedikit. Kajian dinding lah, awak nih lawan Allah taala. Kita melihat, kita memandang af'al Tuhan. Nah, apa ini Pak? Perbuatan gelak. Terpandanglah af'al Tuhan pada diri kita yang bernama insan, yaitu namanya Muhammad, pada batang tubuh, pada jasad. Nah, ini af'al Tuhan. Dan ini orang ma'rifat nih, pada orang kenal ada paham. Af'al Tuhan. Karena bergerak berdiamnya Pak, kalau tidak ditolak. Jadi af'al bagi hamba, tajalli bagi Allah Ta'ala, kenyataan bagi hamba. Dalam tubuh af'al Tuhan. Ini kalau dia lagi ini
sudu jamalil mutlak nadanya. Terpandang, tadi apa kalau sudah? Terpandang asma Tuhan pada diri insan yang bernama Muhammad, yaitu pada hatimu. Hati ini, hati kita nih, ini adalah asma Tuhan. Karena menyebut Allah itu sebenarnya hati. Hati namanya kita yang berzikir, bersalawat itu hati. Itu martabat asma. Mana? Nampak kalau asma Tuhan kelak? Hati. Asma Tuhan. Ya, ini kan diri lah, lain pula karena bahasa pasti berdua lain pula. Karena ada asma itu lain jalannya. 3. Terpandang bahasa kita asma Tuhan pada diri insan yang bernama Muhammad itu ialah pada rohmu. Karena roh itulah tajalli sifat ma'ani dan ma'nawiyah, qudrat iradat ilmu yang sama bahasa kalam qadir muridun alimun hayyan. Itu pada roh lah tajallinya, ya nang roh idhafi ngarannya ada nama roh rabbani. Situlah kita jadi maujud kita. Kajian itu kita kan udah awal bergerak udah diam kita. Inilah yang keempat, terpandanglah, nampaklah bahasa kita kenyataan zat Allah, tak kenyataan aja lah, bukan kenyataan zat Tuhan pada sirmu, pada insan yang bernama Muhammad, pada sirmu karena nyata hayat tajalli padamu. Paham kan ya? Karena Allah tajalli kepada hayat, hayat tajalli kepada Nur Muhammad kepada ruh, ya kita hidup. Ini yang pada paham ke diri ini, ada kawal lah, namun jalan tauhid biasa aja kadang pada kau masuk. Kenyataan zat Tuhan, kenyataan Allah kan tajalli kepada hayat pamulan kalau orang bahas martabat 7. Lalu hayat tajalli kepada Nur Muhammad. Karena hayat itu hakikatul Muhammadiyah adanya kalau martabat 7. Lalu Nur Hakikatul Muhammad itu hayat kelak kepada Nur Muhammad. Nur mereka pada roh. Karena anak abul arwah kelak ya Nabi kita. Nah, mewujud dari kita, hidup kita, muncul kita dengan terjadi hayat Tuhan. Ya, jangan Allah mewujud dengan rupa insan lah. Ada kata Allah mewujud dengan rupa insan. Khuliqal insan ala surati rahman, dalam diskusinya. Dijadikan insan itu dengan rupaku ya Tuhan. Sifat asma af'al itu pahamannya nyata pada insan. Makanya dia jadikan qul huwallahu ahad, lalu katakan olehmu, aku yang asa, aku juga yang mewujud ya Tuhan, yang nyata pada dirimu, aku yang bersifat pada dirimu, aku nang ba'af'al pada dirimu, aku nang ba'asma pada dirimu. Itu maksudnya qul huwallahu ahad. Kemudian sudah paham ma'rifat lah, jika orang kenal diri lah, seorang ada lagi yang sirik sebenarnya. Nah itu kayaknya hakikat mana hakikat ada yang mengenal kalimat syahadat itu ke diri kayaknya. Kamu kada ke diri kan kada kawa. Kada kawa makrifat kita lawan Tuhan. Merasa ada wujud diri aja lagi. Kurang makrifat.